wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan malam hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majlis di antara majlis ilmu, taman di antara taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah ayatnya di surah Fussilat, di ayat ke-46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Man 'amila sholiha, barang siapa yang berbuat kebaikan, fali nafsihi, maka kebaikan itu akan kembali untuk dirinya. Wa man asaa, barang siapa yang berbuat keburukan, fa'alaiha, maka keburukan itu juga akan kembali untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu sama sekali tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Dari ayat ini kita tahu bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesiapapun dari hambanya yang melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali untuk dirinya. Sesiapapun dari hambanya yang melakukan keburukan, kemaksiatan, kejahatan, maka keburukan itu pula akan kembali sebagai balasannya. Dan Allah mempertegas di akhir ayat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu sama sekali tidak zalim kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Artinya setiap usaha yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan. Al-jaza'u min jinsil amal, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dan hadis ini menjadi kaidah dalam kehidupan iman kita, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan menuai balasan. Al-jaza', balasan, min jinsil amal, itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau baik akan kembali baik, kalau buruk akan kembali buruk. Maka ada seorang ulama bernama Ibnu Athaillah Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Maha agungnya Rabb kita, jika ada seorang hamba yang beramal solih kontan, segera, maka fayujaziyahu nasi'atan, maka amalan solih itu akan dibalas dengan kebaikan di hari berikutnya. Makanya di dalam Islam ini ada yang namanya hukum sebab akibat, Pak. Orang akan menuai sebuah akibat karena ada sebab yang dia lakukan. Ya, maka hukum karma yang kita kenal dari keyakinan Yunani kuno atau Mesir kuno itu, ada hukum karma, juga berlaku di dalam Islam. Hanya saja Islam lebih lengkap.
Tidak hanya keburukan yang dibalas, tapi kebaikan juga dibalas. Kalau hukum karma itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Ya, melakukan satu kedoliman nanti dia kualat, itu hukum karma. Kalau di dalam Islam tidak hanya keburukan yang dibalas dengan keburukan, tapi kebaikan juga akan dibalas dengan kebaikan. Ya. Dan kita harus tahu bahwa pembalasan satu kebaikan atau keburukan itu tidak hanya khusus di akhirat saja. Dari perkataan Ibnu Athaillah tadi kita tahu bahwa kadang pembalasan amalan itu juga sebagian ada yang diwujudkan dan disegerakan oleh Allah di dunia. Ya. Agar apa? Agar mendorong semangat seorang hamba untuk selalu melakukan amalan tersebut. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, kita harus tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ini, janji Allah, Allah akan membalasnya. Dalam surah At-Taubah ayat 72 Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibah. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, Allah akan balas mereka dengan surga yang di dalamnya dan di bawahnya mengalir sungai-sungai, tinggal selama-lamanya, khalidina fiha wa masakin thayyibah. Dan Allah juga berjanji, menjanjikan untuk mereka istana-istana yang thayyibah, istana-istana yang indah. Ya. Jadi Allah berjanji, dan Allah itu zat yang apabila berjanji tidak pernah mengingkarinya. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah itu zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang ditanam itulah yang dipanen. Ya. Hanya kita harus tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balasan kebaikan seorang hamba yang dia usahakan di dunia itu bukan hanya nanti berlaku di akhirat. Di dunia Allah juga akan membalasnya. Hanya saja banyak di antara orang-orang beriman yang salah memahami balasan ini. Banyak di antara kaum muslimin ini yang salah kaprah dalam memahami balasan kebaikan yang kita lakukan di dunia, ya, itu apa. Ya. Di antara kita ada yang memahami ketika kita melakukan satu amal kebaikan, maka jika beberapa hari kemudian dia mendapatkan satu kebaikan, itu adalah kebaikan balasan dari kebaikan yang kita lakukan beberapa hari sebelumnya. Misalnya begini, ada sebagian kita yang meyakini kalau kita infak 100.000 hari ini, kemudian 2 hari lagi kita dapat rezeki 1 juta. Ya, sebagian kita menganggap 1 juta itu adalah balasan dari Allah atas kebaikan 100.000 yang kita infakkan. Ya. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa tidak ada ulama yang pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jadi 1 juta itu kalau kita anggap sebagai balasan dari 100.000 yang kita infakkan 2 hari yang lalu, maka itu sejatinya pemahaman yang kurang tepat. Karena kita beramal 100.000 infak itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin sesuatu yang besar nilainya di mata Allah, mengandung keridhaan Allah, itu hanya dibalas dengan sesuatu yang nilainya hanya duniawi. Karena Allah menganggap dunia ini sesuatu yang remeh, hadir. Ya. Apalagi kemudian kalau kita menganggap bahwa kalau kita sedekah 100.000, kemudian yang kita harapkan bukan pahala dari Allah, bukan keridhaan Allah, tapi yang kita harapkan apa? Agar nanti Allah kasih rizki saya 10 kali lipat. Nah, sudah punya niatan seperti itu, berarti kita sejatinya bukan sedang melakukan amalan solih, tapi sejatinya kita sedang hitung-hitungan sama Allah. Allah saja tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Apa pernah kita berdoa setiap pagi, ya Allah cukupkan oksigen untuk saya agar bisa saya hirup cukup hari ini? Tidak pernah. Apa pernah kita minta agar mata kita ini bisa melihat warna dengan sempurna? Apakah pernah kita meminta kepada Allah agar jantung dan paru-paru kita bekerja dengan baik? Tidak pernah, hadir. Tapi diberi Allah cuma-cuma.
Nah, kok kita ini sekali melakukan amalan solih, kemudian kita hitung-hitungan sama Allah agar mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu perkara-perkara dunia. Maka yang harus kita pahami, kalau kita melakukan amalan solih di satu hari, taruh kata tadi, sedekah 100.000 hari ini, maka 3 hari lagi kok dapat rezeki 1 juta. 1 juta itu bukan balasan kebaikan dari 100.000 yang kita infakkan, Pak. Tapi apa? 1 juta itu adalah ujian tahap berikutnya, Pak. Ya, ujian tahap berikutnya. Kalau punya sejumlah uang bisa keluar 100.000, 3 hari berikutnya punya sejumlah uang plus 1 juta, bisa infak lagi enggak? Allah ingin menguji kita. Ya. Karena sejatinya balasan kebaikan yang Allah segerakan di dunia itu bukan berupa nominal. Bukan berupa materi dan bukan berupa harta yang sifatnya duniawi seperti itu. Para ulama mengatakan diantaranya lanjutan perkataan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu, beliau mengatakan kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Cukuplah sebagai balasan untuk orang-orang yang beramal solih di dunia adalah apa yang telah dibukakan oleh Allah di hati mereka dalam melakukan ketaatan. Jadi balasan dunianya orang melakukan amalan solih itu bukan dunia, hadirin. Balasan dunianya orang melakukan amalan solih itu adalah kemudahan untuk melakukan amalan solih berikutnya. Jadi tanda bahwa amalan kita diterima Allah itu adalah ketika kita dimudahkan melakukan amalan solih berikutnya. Ya. Kata Ibnu Rajab dalam sebuah perkataannya, min sawabil hasanat al hasanatu ba'daha. Di antara tanda atau di antara balasan Allah untuk seseorang yang selesai melakukan amalan solih adalah Allah mudahkan dia melakukan amalan solih berikutnya. Ya. Jadi 1 jutanya itu Allah ingin memberikan peluang lebih kepada orang ini tadi agar bisa melakukan amalan solih yang lebih. Yang apabila amalan solih ini terus dia tumpuk, terus dia usahakan, maka nantinya dia akan mendapatkan balasan yang sangat utama dan sangat besar di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hari ini dimuliakan Allah, ya. Di antara balasan yang Allah berikan di dunia itu ya tadi kemudahan, rasa nikmat, rasa khusyuk, rasa senang ketika kita melakukan ketaatan, itu balasannya. Hati kita dibukakan Allah untuk menerima kebaikan, untuk ringan datang ke tempat-tempat taat, untuk mudah melakukan amalan solih, untuk nyaman rasanya berlama-lama beriktikaf di masjid, untuk kemudian mata kita sejuk melihat ayat-ayat Allah kemudian membacanya. Jadi itu balasan kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, sebenarnya ini juga menjadi bandul atau menjadi parameter untuk mengetahui apakah amalan solih kita selama ini diterima Allah atau tidak. Apakah amalan solih kita ini diridhoi Allah atau tidak? Caranya bagaimana? Cek apa yang kita lakukan selesai kita melakukan amal solih. Kalau setelah pengajian kemudian kita tambah semangat beramal solih, tambah semangat dekat sama Allah, tambah semangat kemudian bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, semoga itu tanda bahwa ngaji kita ini diterima sama Allah. Nah kalau yang terjadi sebaliknya, habis ngaji kok tambah dolim, habis ngaji kok tambah pintar mengumpat, habis ngaji kok tambah mudah ngafir-ngafirkan orang, habis ngaji kok tambah mudah nyalah-nyalahkan, habis ngaji kok malah tambah sensitif sama orang-orang yang belum ngaji. Tidak ada yang salah hadirin. Jangan-jangan ngaji kita ini gak ngaji berkah, Dit. Ngaji kita ini amalan bukan amalan solih. Ya. Karena fenomena terjadi begitu, hadirin. Habis melakukan amalan solih kembali kepada dunia awalnya dulu. Ya. Orang itu harusnya habis selesai sholat, dia mudah melakukan amalan-amalan solih berikutnya. Karena sejatinya itulah balasan kalau amalan solihnya diterima sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebelum nanti Allah akan membalas juga di akhirat berupa maghfiratun wa ajrun azim. Berupa ampunan dan berupa pahala yang besar, berupa surga. Ya. Jadi kalimat man amila solihan fali nafsih, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya. Rinciannya 2, Bapak Ibu. Diberikan balasan kebaikan di dunia dan diberikan balasan kebaikan di akhirat. Di akhirat berupa surga, di dunia berupa kemudahan melakukan amal solih setelahnya. Sampai sini paham ya? Jadi jangan lagi hitung-hitungan sama Allah. Ya. Jadi tidak ada kaidah orang sengaja infak 50.000 biar dibalas 700 kali lipat. Salah ini hadirin. Ya ada ulama, cari di kitab manapun tidak ada hadirin. Ya. Tidak ada. Balasan dunianya itu kemudahan untuk melakukan amalan solih berikutnya. Ya. Sangat tidak sopan seorang hamba ketika Allahnya, Robnya, tidak pernah hitung-hitungan sama dia. Allah itu apa pernah hitung-hitungan sama kita? Memberikan rahmatnya dari pagi sampai malam untuk kita. Tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah dalam surah Ibrahim itu. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Dari mulai buka mata, menyambung nafas, mulai raga kita sehat, air mengalir, listrik nyala, ya, rumah aman, masjid dekat rumah, jalan sudah beraspal, ya, kendaraan normal. Itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Allah tidak pernah hitung-hitungan, hadirin. Sama kita tidak pernah hitung-hitungan. Lah kok kita sekali beramal, beribadah, mengabdi kepada Allah, kok hitung-hitungan? Kan tidak sopan, hadirin. Ya, maka jangan sampai kita ini salah konsep. Ya. Jadi konsep yang benar itu balasan amalan kebaikan itu memang ada yang disegerakan di dunia, ada yang dibalas Allah di akhirat. Kalau di akhirat berupa surga, kalau di dunia bukan berupa nominal-nominal, bukan berupa dunia, tapi berupa kemudahan kita untuk melakukan ketaatan berikutnya. Man amila solihan fali nafsi, itu artinya. Kemudian kalimat yang kedua, waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepadanya. Keburukan ini kembali kepadanya ini apa ini? Keburukan akhirat apa keburukan dunia? Para ulama mengatakan dua-duanya. Orang kalau suka maksiat, orang suka melakukan perbuatan dosa, balasannya tidak hanya diakhirkan di akhirat, tapi juga disegerakan di dunia. Waliyahzubillah. Suatu hari Rasulullah dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah duduk untuk makan malam. Mereka berdua saja karena keduanya ini adalah sahabat yang sangat setia. Abu Bakar ini digelari Rasulullah dengan As-Siddiq karena sangat setia kepada Rasulullah dalam membenarkan perkataan Rasulullah SAW dan risalahnya. Duduk, makan, kemudian tiba-tiba di riwayat itu disebutkan, tiba-tiba Rasulullah terdiam, Bapak Ibu. Terdiam, kemudian badannya Rasulullah bergetar kencang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahu betul, hafal betul kebiasaan Rasulullah itu. Sampai ketika Rasulullah terdiam terus agak bergetar kencang, pucat pasi wajahnya Rasulullah tuh, sahabat Abu Bakar tahu betul. Ini Rasulullah tidak sedang masuk angin atau tidak sedang sakit. Ini mesti ada wahyu yang turun untuk Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar terdiam melihat kondisi Rasulullah. Sampai kemudian lambat laun Rasulullah berhenti. Kemudian sahabat Abu Bakar mulai berani bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu untukmu? Bala ya Abu Bakr. Benar wahai Abu Bakar, baru saja ada ilham, ada wahyu turun untuk. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amalan solih
sekecil biji sawi pun dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, sekecil biji sawi pun dia akan melihat pula balasannya. Sekecil apapun perbuatan itu, amalan solih atau perbuatan dosa, akan dibalas oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa kalau ada amalan solih sekecil dan seremeh apapun, sapu bersih, Pak. Jangan pernah meremehkan amalan solih walaupun itu kecil. Karena seringkali amalan solih yang kecil itu justru luput dari pandangan manusia dan lebih aman untuk menjaga keikhlasan, Pak. Ya. Hanya sekedar nyiapkan sendal jepit antara teras masjid ke tempat wudhu. Hanya sekedar nyiapkan parfum 5 ribuan ditaruh di atas kotak infak, ditulisi silahkan diambil gratis dipakai sebelum sholat. Hanya sekedar membelikan keset yang kaset masjid kita ternyata sudah kotor, siang-siang diam-diam kita ganti dengan yang baru. Amalan-amalan yang dipandang remeh manusia itu kadang-kadang bernilai besar di mata Allah. Karena apa? Karena bebas dari pujian. Kadang-kadang amalan yang dipuji itu sulit untuk dijaga keikhlasannya. Ya, maka seringkali amalan kecil itu kadang menjadikan sebab seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalimat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amalan solih sekecil biji sawi, Allah akan membalasnya. Ini motivasi untuk kita agar kita tidak meremehkan amal. Pepatah Arab mengatakan la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal husa. Jangan kamu remehkan yang kecil-kecil karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Gunung itu, Pak, ya, kumpulan dari kerikil-kerikil kecil kan. Sampai akhirnya jadi gunung. Nah sama, amalan kecil itu kalau diistiqomahi, ya, ternyata dikerjakan ikhlas, tidak ada badai pujian, ujiannya lebih sedikit hadirin. Amalan kecil itu. Maka bisa jadi gunung yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan amalan-amalan besar. Amalan-amalan besar itu harus dikerjakan oleh orang-orang besar juga. Hadirin. Bangun masjid, ya, nyumbang pesantren, 100 sak semen, ya. Itu amalan-amalan besar, semua orang melihat, semua mata memandang, hadirin. Butuh keikhlasan yang kuat, hadirin. Kalau tidak kuat, goyah, hadirin. Hanya untuk mendapatkan nama yang dipampang, pujian, ya, nama dan gelar yang disebut. Kalau hanya untuk itu, hadirin, habaan mansura, hadirin. Tidak ada artinya di mata Allah, tertolak, hadirin. Kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala. Tapi lihat ayat keduanya yang sedang akan kita bahas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Rasulullah bacakan ayat itu kepada sahabat Abu Bakar. Ya. Dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan sekecil biji sawi, ya, yarahu, ya, dia akan melihat balasannya. Mendengar firman Allah tersebut, sahabat Abu Bakar langsung pucat. Kemudian sahabat Abu Bakar memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat balasan dari keburukan yang kita lakukan? Apakah kita bisa melihat balasan itu di dunia, ya Rasulullah? Kalau di akhirat jelas balasannya neraka. Nih. Di akhirat kebaikan balasannya surga, di akhirat keburukan balasannya azab dan neraka. Kalau di dunia, ya Rasulullah, bisa tidak kita melihat balasannya? Ya, perhatikan jawaban Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, setiap musibah yang datang dalam hidupmu, itu adalah efek dari dosa yang kamu lakukan. Musibah adalah balasan dari keburukan yang kita lakukan. Makanya ini sebanding dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Dan wa ma asobakum mim musibatin, dan tidaklah musibah menimpa hidupmu, hadir, datang dalam hidupmu, melainkan itu adalah ulah tangan dari tanganmu. Ulah tangan dari perbuatanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ini ada konsep musibah itu balasan yang Allah segerakan di dunia untuk orang-orang yang melakukan keburukan, Bapak Ibu. Hanya saja di akhir ayat Allah tutup dengan kalimat wa ya'fu an katsir. Tapi Allah mengampuni banyak keburukan sehingga tidak jadi musibah. Ya, ini kalimat aman hadirin. Ya, ini firman Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Karena kalau semua dosa jadi musibah, hidup kita habis untuk menyelesaikan musibah, hadirin. Karena kita ini pakarnya dosa kan. Dikit-dikit dosa kita ini. Untungnya hanya beberapa dosa saja yang jadi musibah, Pak. Kalau semua dosa jadi musibah, habis sibuk kita ini menyelesaikan musibah. Ya, rumah sakit kebak, ya kan? Hidup itu mesti awut-awutan. Tapi Allah untung katakan apa? Wa ya'fu an katsir. Tapi Rabbmu memaafkan banyak dosa. Ya. Ini bedanya kita dengan para salaf terdahulu, hadirin. Dulu ada seorang salaf namanya Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Muhammad bin Sirin wafat 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin ini muridnya sahabat tadi. Di akhir hayat beliau, di usia-usia tua beliau itu beliau dapat musibah, Pak. Beliau harus mendekam di dalam penjara. Ya, kisahnya panjang, lain kali kita kisahkan. Intinya beliau ini minjem uang, kemudian untuk modal usaha, kemudian sudah kulaan barang, tapi ternyata setelah barangnya datang, ternyata barangnya najis. Ya, kulaan minyak, ternyata sebelum kemudian si tengkulaknya pergi, baru dilihat ternyata ada tikus di dasar tong minyaknya. Akhirnya karena kehati-hatiannya beliau, kemudian minyak ini dibuang, tidak dijual hadir. Karena kalau dijual kan sudah najis. Nanti kalau dikonsumsi sama pembelinya, walaupun pembelinya mungkin tidak tahu, tapi berarti jualan barang haram. Akhirnya dibuang. Akhirnya tidak balik modal hadir. Padahal modalnya minjem sama temannya. Jatuh tempo belum bisa balikan, akhirnya temannya menuntut. Di pengadilan, akhirnya Muhammad bin Sirin dinyatakan bersalah, harus mendekam di dalam penjara. Pelajarannya yang ingin saya ambil pada kesempatan kali ini adalah ketika Muhammad bin Sirin di dalam penjara, Muhammad bin Sirin itu bilang kepada orang-orang yang di penjara itu, yang notabene yang di penjara itu tahu Muhammad bin Sirin ini ulama. Ya. Apa yang dikatakan Muhammad bin Sirin? Sesungguhnya musibah yang menimpaku hari ini adalah karena dosaku 40 tahun yang lalu. Loh, dosa apa wahai Muhammad bin Sirin? Wahai imam. Kata Muhammad bin Sirin, 40 tahun yang lalu aku pernah memandang remeh seseorang yang lewat di hadapanku. Ada orang lewat, pandangannya agak meremehkan. Gara-gara dosa itu, hari ini aku kena musibah. Kata Muhammad bin Sirin. Orang yang mendengar itu bebas, kemudian bercerita kepada orang-orang. Ya, Muhammad bin Sirin cerita begini. Apa komentar orang-orang? Luar biasa Ibnu Sirin ini. Ya, dapat musibah, dia tahu dari dosa mana dia terkena musibah itu. Beda dengan kita ini, Pak. Kalau kita dapat musibah, bingung iki saka dosa sing endi. Ya. Saking oke dosa nih. Itu maksudnya, ya. Iki dosa sing endi? Oh, musibah terus gitu ya. Ya. Okean dosa itu. Itu bedanya kita dengan ulama salaf terdahulu, hadirin. Ya. Jadi kalimat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir itu menunjukkan kepada kita bahwa musibah yang hadir di dalam hidup kita ini karena sebab kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ya.
Maka para ulama itu mengatakan, kalau ada musibah dalam hidup kita, apapun musibahnya, sekecil apapun, segera ingatlah Allah dan kemudian bertobatlah kepada Allah. Sampai para ulama itu hadirin, bertobat kepada Allah gara-gara sendalnya putus hadirin. Jadi kalau kita kena musibah apapun tuh, sendalnya putus, kudanan, ya, kemudian keblegong, ya, jatuh dari kendaraan, apa itu segera beristighfar. Ulama asal dulu banyak riwayatnya. Gentengnya bocor itu yang disalahkan dirinya dulu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dosa apa ini yang saya lakukan hari ini? Kok saya dapat musibah ini? Bukan tukang gentengnya yang disalahkan. Ya, jatuh di aspal lubang. Itu yang disalahkan bukan orang yang bikin aspalnya. Tapi yang disalahkan pertama, astagfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena mereka memahami betul bahwa konsep musibah itu musibah hadir karena dosa dan kesalahan kita. Allah ingin mengingatkan kita, sekaligus Allah ingin menjadikan musibah itu kafarat dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau kita bersabar. Ya. Makanya para ulama itu mengibaratkan dosa dan musibah itu, Pak, seperti lalat dan sampah. Dosa itu seperti sampah, musibah itu seperti lalat. Kalau ada di antara kita punya rumah, di depan rumah kita ada sampah yang sangat bau, Pak. Tidak lama mesti lalat akan mengitarinya. Ya. Kita sebagai orang yang punya rumah, melihat pemandangan sampah banyak lalatnya, apa yang kita lakukan, Pak? Membunuhi lalat atau membuang sampahnya, Pak? Semua sepakat. Yang akan kita lakukan, buang sampahnya. Biar lalatnya tidak merubung di situ. Ya. Tapi ternyata nyata-nyatanya ada juga orang yang kemudian sibuk membunuhi lalatnya. Lalatnya mati, lalat yang lain akan datang. Sama konsep musibah dan dosa juga begitu, Pak. Kalau musibah datang dalam hidup kita, jangan sibuk ngurusi musibahnya, Pak. Karena kalau kita sibuk ngurusi musibahnya, misalnya musibahnya anak kita sakit, opnam. Kita sibuk ngurusi anak kita, meriksakan, nyarikan dokter terbaik, bayar rumah sakit. Musibah ini bisa jadi selesai, tapi musibah yang lain akan datang. Karena musibah itu ibarat lalat. Dosa itu ibarat sampah. Yang harus kita lakukan adalah membuang sampahnya. Segera bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan kita masa lalu. Jadi begitu konsepnya. Makanya semua ulama itu sepakat. Kalau kita melakukan keburukan, balasan di dunianya itu mesti musibah. Musibah itu bagi seorang mukmin bukan tanda bencinya Allah, bukan. Itu tanda pengingat. Karena Allah sayang sama kita, Pak. Satu tanda pengingat, dua kafarat dosa. Makanya Ibnul Qayyim itu mengatakan, Allah ketika melihat seorang hamba melakukan perbuatan dosa, sampai dosanya menumpuk dalam dirinya. Allah kalau melihat ada dosa menumpuk dari seorang hamba yang beriman, Allah akan gunakan 4 cara untuk agar dosa ini berguguran. Jadi, dosa dari seorang hamba ini berguguran. Cara yang pertama, Allah akan bukakan untuknya pintu taubat. Dikasih kesempatan taubat. Taubat enggak nih? Banyak istighfar enggak nih? Dilihat. Ternyata kau enggak pernah taubat. Enggak pernah istighfar. Istighfar sehari cuma 15 kali. 3 kali 5. Itu pun lip sync. Astagfirullah. Ya. Cuman di mulut maksudnya. Enggak dihayati sampai ke hati. Enggak sambil bayangkan, ya Allah, kemarin saya dosa ini, ya Allah. Istighfar. Hanya sekedar di lisan. Padahal Rasul saja istighfar sehari, tobat sehari berapa kali? 70 atau 100 kali. Nah kita bukan Rasul, bukan Nabi. Tidak bebas dari kesalahan. Surganya belum dijamin. Hisabnya tidak jelas. Siksa kuburnya tidak jelas. Istighfar cuma 15 kali sehari. Dilihat sama Allah. Ini bukakan pintu tobat, pintu istighfar. Istighfar enggak nih? Ternyata kok istighfarnya pas-pasan. Jauh dari kata lumayan. Akhirnya Allah bukakan cara kedua. Cara kedua apa? Kata Ibnul Qayyim, Allah akan bukakan pintu amalan solih untuk dia. Karena amalan solih itu kan menghapuskan dosa, Pak. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah,
iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan dapat menghapuskannya. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan solih menghapuskan dosa-dosa. Dibukakan pintu amalan solih. Ternyata amalan solihnya pas-pasan tadi. Makanya banyak amalan solih itu yang bisa menggugurkan dosa ya Pak. Ya, zikir itu menggugurkan dosa. Jalan ke masjid, kalau rumahnya tidak terlalu jauh, diusahakan jalan nih Pak. Ya, rumahnya cuma 200 meter, 300 meter, jalan. Ke masjid jalan. Satu langkah nambah pahala, satu langkah menggugurkan dosa. Wudhu itu kalau habis wudhu, sunnahnya tidak mengelap bekas wudhu Pak. Karena setiap tetes yang menetes dari anggota tubuh kita, yang selesai kita berwudhu itu menggugurkan dosa. Dan banyak lagi. Birrul walidain itu menggugurkan dosa. Ya. Seseorang datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di zaman setelah Rasulullah wafat. Seorang wanita yang belajar sihir, Pak. Belajar sihir untuk nyantet suaminya, Pak. Ya, jangan begitu ya, Bu ya. Suami ini sudah mesake tambah disantet meneh, ya. Nah, itu ada wanita yang gedeng banget sama suaminya kan, kemudian belajar sihir, hadir. Akhirnya dicoba sihirnya, terus kena hadir. Suaminya sengsara. Kemudian dia tahu, sadar, tobat akhirnya. Dia, ya Allah, ini kok saya kok malah begini kehidupan saya gitu ya. Akhirnya dia tobat. Sampai di Madinah ternyata mendapati fakta Rasulullah sudah wafat. Akhirnya tanya ke sahabat, tanya ke Abu Hurairah, ini bagaimana jalan tobatku? Saya belajar sihir, ternyata sihir saya mempan. Gitu ya. Kemudian Abu Hurairah lempar ke sahabat yang lain. Sampai akhirnya ke Ibnu Mas'ud. Lempar-lemparan sahabat itu. Karena melihat ada sahabat yang lebih alim. Ya. Jadi sejatinya ya harusnya begitu hadir. Jadi kita belajar dari akhlak para sahabat ya. Para sahabat itu kalau ada yang lebih afdol, dipersilahkan yang lebih afdol. Jadi tampil di depan ini bukan karena kita ini paling pintar hadir. Hanya karena untuk menggugurkan fardu kifayah saja. Soalnya kalau nggak datang ya nggak ada pengajian gitu ya. Nah itu masalah itu ya. Kalau ada yang lebih afdol, silahkan tampil di depan. Sama sahabat juga gitu. Diserahkan, mentok di Ibnu Mas'ud tadi. Di Ibnu Mas'ud, ya, di Ibnu Mas'ud ditanya apa masalahmu wahai fulana? Apa yang menjadi masalahmu? Saya ini belajar sihir, ternyata sihirnya mempan. Suami saya celaka gara-gara saya sihir. Bagaimana jalan saya? Apa amalan yang harus saya lakukan untuk bertobat? Agar dosa saya dihapuskan sama Allah. Lihat kepekaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud hanya bertanya kepada wanita ini apa? Wahai wanita, apakah kedua orang tuamu masih? Masih, wahai Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau begitu pulanglah berbakti dan berkhidmatlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi setelah bertobat disuruh berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena satu jawabannya amalan solih itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, dosanya itu berupa dosa kesyirikan, menduakan Allah kan. Ya. Maka amalan solih yang paling cepat untuk menggugurkan dosa adalah amalan solih yang serupa dengan dosanya. Dosanya apa? Membuat Allah benci kan, syirik. Maka amalan solihnya adalah amalan solih yang membuat Allah senang. Apa? Birrul walidain. Ridullah biridul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Ini kaidah nih Pak. Amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa adalah amalan solih yang serupa dengan dosanya. Contoh, dulu mungkin kita suka ngambil barang orang di masa lalu kita. Suka rampok, suka begal, suka nipu. Urusannya dosanya dosa harta. Maka amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa adalah amalan solih yang sejenis. Amalan solih yang berkaitan dengan harta. Sedekah, infak, wakaf, gitu ya. Kalau dulu dosanya dosa langkah kaki, suka datang ke tempat-tempat maksiat. Amalan solih yang paling cepat menghapuskan dosa-dosa itu adalah amalan solih langkah kaki. Datang ke pengajian jalan, datang ke masjid, ya, silaturahim, ya, mendatangi tempat-tempat yang taat, gitu ya.
Kalau amalan perbuatan dosanya lisan, maka amalan solihnya amalan solih lisan. Begitu ya. Kalau dulu perbuatan dosanya adalah mata, maka amalan solihnya berarti ghadul basor, ya, menundukkan pandangan dan lain sebagainya. Itu salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Allah bukakan cara yang kedua. Dilihat nih orang bisa beramal soleh enggak? Oh, ternyata amalan solehnya pas-pasan ya. Sholatnya masbuk, pengajian ngantuan, ya ngantuk nggak apa-apa Pak, sudah malam ya sodako hitung-hitungan tadi loh, ya akhirnya wah ini amalannya pas-pasan ini, ya. Kalau yang kedua ini hanya cukup untuk bekal akhiratnya, tidak ada lebih-lebihnya, jadi maka kemudian Allah gunakan cara ketiga, jadi cara ketiganya apa? Kata Ibnu Qayyim, Allah akan timpakan musibah dalam hidupnya. Jadi musibah ini fungsinya bukan azab hadirin bagi orang beriman. Fungsinya untuk menghapuskan dosa dan itu tanda sayangnya Allah kepada seorang hamba. Dilihat setelah kena musibah sabar enggak nih? Husnudon enggak nih sama Allah nih? Ya, tabah enggak ini? Dikasih musibah kok malah celah Allah, malah suudon sama Allah, malah mengumpat keadaan. Berarti enggak lulus nih cara ketiga. Tapi kalau bisa lulus, sabar, ya. Kemudian menginsafi ini jangan-jangan saya punya kesalahan di masa lalu. Mungkin ini kafarat dari dosa saya. Ya. Kena musibah kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan ini sia-sia, pasti ada hikmahnya. Jadi dia mencoba berhusnudzon kepada Allah, maka digugurkan dosanya dengan musibah ini. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, malah dia ini suudon, malah dia ini mengumpat Allah, tambah jauh sama Allah, maka Allah akan gunakan cara terakhir ini untuk menghapuskan dosanya. Ya, apa cara terakhir? Allah akan mampirkan dia ke dalam neraka sebelum Allah masukkan ke dalam surga. Sudah, itu kafarat terakhir. Dan jangan punya pikiran aku tak sing nomor 4 wae Ustaz. Ya. Tak study tour sik ning neraka, astagfirullahaladzim ya. Berat hadirin. Neraka itu berat, satu harinya seperti 1000 tahun hadirin. Ya. Jangan nyoba-nyoba. Ya. Kalau bisa menempuh cara pertama, kedua saja, kenapa harus 3 dan 4 gitu loh. Makanya para ulama kan bilang, kalau orang kena musibah, amalan yang paling harus diseriusi apa? Sholat taubat, sama apa? Perbanyak amal soleh. Karena bisa menghapuskan dosa lebih cepat daripada yang ketiga harus sabar. Sabar ini ya berat tadi. Sabar, husnudzon, tabah, ya kan? Wah itu berat tadi. Ya. Tapi kalau musibah datang, jangan kemudian kita juga tidak kuat menghadapinya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Musibah itu sudah ada takarannya. Din. Kalau musibah itu menimpa kita, memang Allah tahu karena kita mampu melewatinya. Tidaklah Allah membebani sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada di luar batas kemampuan kita. Ya, ada beban itu karena ada pundak. Dan Allah tidak pernah salah memilih pundak. Ya, maka hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi konsep sebab akibat ini ada dalam Islam. Ya. Dari sini kita harus paham, inilah pentingnya kita memahami ilmu. Agar setiap tindak tanduk perbuatan kita ini betul-betul kita berhati-hati. Sebelum melakukan sesuatu itu berhentilah sejenak memikirkan. Ini berakibat fatal untuk kebaikan saya atau keburukan saya. Kalau akibatnya fatal untuk keburukan, stop, tangguhkan ini. Cari kesibukan lain. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, agar Allah ridho saja. Ya, agar Allah senang saja. Lakukan amalan-amalan yang membuat Allah senang. Bukan membuat Allah murka kepada kita. Inilah hari ini memuliakan Allah. Ya, pentingnya kita mengetahui hukum dalam kehidupan ini. Ya, di antara hukum yang paling sering diulang di dalam Al-Quran ya, hukum sebab akibat ini. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan. Apakah ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu? Dan banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Pokoknya kebaikan itu balasannya kebaikan, keburukan itu balasannya keburukan. Dan janji Allah itu pasti hadir. Janji Allah pasti.
Maka kita berusaha setiap ada kebaikan di depan mata kita, kita ambil. Ya, agar Allah melimpahkan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Kalau ada keburukan, stop. Ada dosa maksiat, segera selesaikan, stop. Jangan didekati, tangguhkan. Karena itu nanti akibatnya fatal di dunia dan akhirat. Loh kan kalau kena musibah nanti habis dosa-dosa kita. Ya kalau kuat. Kalau tidak kuat itu loh masalahnya. Musibah ini berat tadi. Ya, musibah ini ya berat walaupun sesuai kemampuan ya kita butuh tenaga lebih untuk menghadapi musibah ini ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk, berucap dan berkata agar semuanya bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan bernilai kemurkaan dari Allah. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada 5 menit, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kita tutup karena gorengannya sudah ya. Jahe saya juga sudah dingin nih kayaknya. Jadi, tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Monggo. Ada yang ganjel, ditanyakan, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu habis, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.